Ada bersama saya Calvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Hari ini kita bersama Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan kita akan berbincang-bincang tentang intelijen Kejaksaan Negeri dalam acara Jaksa Menyapa. Sudah hadir bersama kita Bapak Robi Saputra, Kepala Seksi Intelijen, didampingi Ison Sagala serta dan Samura Staf Intelijen dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Siap. Selamat pagi. Pagi, Bang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat. Masih semangat kita, Bang. Masih semangat. Nah, ini kan lagi bulan suci Ramadan nih ya. Iya. Nah, kira-kira gimana nih kegiatan di kejaksaan kita selama bulan suci Ramadan ini? Dan ngomong lancar puasanya, Pak? Lancar, alhamdulillah. Belum ada yang bolong kita nih. Belum ada yang bolong kita nih. Oke, luar biasa gimana nih? Iya. Ya, selama bulan Ramadan nih aktivitas kerjaannya seperti biasa. Paling kita ada pemangkasan waktu lah pada saat pulang kerjanya yang harusnya tuh jam 5 sekarang jam 3 ya. Betul. Jam 3 udah boleh dipulang lah. Boleh Gitu pulang, Bang. Iya. Langsung war takjil ya. Iya, karena kami ini pada umumnya lebih banyak menetap di Medan, jadi mengantisipasi jalan macet kan. Alhamdulillah lah gitu Bang. Ya, siap. Oke. Nah, tema-tema kita hari ini adalah bincang-bincang intelijen kejaksaan ya. Siap Bang. Apa saja sebenarnya pekerjaan seorang jaksa di bidang intelijen itu sih, Pak Robi? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk dapat meluangkan ataupun dapat hadir kami di sini. Ini salah satu program dari Jam Intel juga ya, untuk salah satu itu Jaksa Menyapa, itu jaksa, ada juga nih Bang, kami punya program juga jaksa masuk sekolah ya. Betul. Itu jaksa masuk desa. Jadi ada beberapa program-program Intel, ini salah satunya. Iya, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih dulu, dan hari ini juga kita diberikan waktu. Jadi kalau kita bicara intelijen, memang pada umumnya orang pasti berpikir nih, masyarakat awam, intelijen itu apa ya, kan begitu. Benar. Ya kan, intelijen apakah sama dengan intelijen yang lain gitu? Apakah intip tengok lari kan gitu. Intelijen kan. Intip tengok lari kan, enggak. Kita intelijen itu memang berdasarkan dari aturan bahwa kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis ya kan dalam mendukung penegakan hukum. Tugas utama intelijen kejaksaan adalah melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum, Bang. Jadi khususnya yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, intelijen juga melakukan pengumpulan data dan informasi, analisis terhadap berbagai isu hukum yang berkembang, pengamanan kebijakan pemerintah, serta pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tertentu. Jadi kami ada juga tuh, nanti kita akan mengundang masing-masing tokoh agama ya. Kita akan melakukan pakem tuh aliran kepercayaan juga kan, keagamaan tertentu agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Karena kan banyak nanti nih, mohon maaf kalau di ajaran Islam juga ada tuh yang alirannya tidak sesuai dengan akidah. Tapi pengikutnya ada aja tuh Bang. Ada juga yang dukung. Ada aja pengikutnya gitu. Jadi itulah yang kita untuk mengantisipasi, jangan masyarakat luas ini jangan terpengaruh dan jangan gampang terprovokator begitu Bang. Jadi bisa dikatakan bahwa intelijen kejaksaan berperan sebagai mata dan telinga institusi dalam menjaga stabilitas hukum dan ketertiban masyarakat. Begitu Bang, intelijen. Jadi itu dia tentang intelijen yang Siap. kejaksaannya. Iya. Yang tahu sih tadi ada juga yang masuk sekolah, Pak. Jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah. Iya. Ini kalau Bang Ison sama Bang Dan Samura tahu nggak nih programnya seperti apa itu sebenarnya? Oh ya udah. Mainkan ini biasa nih informasi nih kalau Bang Dan Hasan nih masih sering. Nah, karena kita juga sering bahas bersama BNN itu tentang mereka mantaunya ke sekolah juga kan. Iya. Apakah kejaksaan juga memang ke sekolah dengan seperti apa gitu? Apakah memang ada ya, semuanya pasti bertujuannya baik Bapak ya. Betul. Tapi kita pengen tahu ke sekolah itu ngapain gitu. Iya. Kira-kira seperti apa itu? Bang Silakan. Samura atau Bang Ison juga boleh lah. Iya, Bang Dan dulu. Oh, oke. Iya. Jadi kebetulan Bang, kalau misalkan jaksa masuk sekolah itu, tugas kami itu mengenalkan hukum sama anak-anak yang masih muda. Kira-kira seperti itu, guna ya di dalam masyarakat kan nanti mereka berhubungan dengan banyak manusia juga. Jadi supaya juga balik lagi ke fungsi intelijen tadi untuk mempreventif
ada terjadi ketidaktertiban, ketidakaturan. Makanya dari situ kami kasih tahu, oh teman-teman ini ada hukum nih di tengah-tengah kita. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu teman-teman. Artinya mereka biar mereka paham sejak ini. Betul. Atau mau rekrut langsung dari Bisa sih Bang, ya, tapi nggak bisa rekrut langsung karena ada tahapannya. Ada tahapannya. Ya, kalau di anak sekolah kan ditanya cita-citanya apa gitu. Polisi, dokter gitu, nggak pernah kejaksaan. Emang kadang kurang dikenal. Betul. Makanya ini dikenalkan. Jadi setelah ini saya tahu kenapa saya mau jadi orang kejaksaan. Iya. Benar ya, Bang ya? Betul sekali, Bang. Betul sekali. Oke, yang kedua nih Pak, bagaimana tantangan kejaksaan dalam menghadapi perubahan KUHP dan KUHP ini? Oh ya, terkait dengan pertanyaan itu tuh dapat saya sampaikan bahwa perubahan KUHP dan KUHP tertentu itu membawa dinamika baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ya kan, tantangan utama bagi kejaksaan adalah menyesuaikan praktik penegakan hukum dengan ketentuan baru yang ada dalam regulasi tersebut. Selain itu, jaksa juga harus terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap berbagai konsep baru dalam hukum pidana. Ya kan, termasuk pendekatan yang lebih modern seperti restoratif justice, perlindungan korban, dan efisiensi proses peradilan. Namun Bang, di sisi lain, perubahan ini juga merupakan peluang untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Ya kan, jadi dengan adanya KUHP dan KUHP baru ini aturan yang di dalamnya itu tuh lebih banyak mempertimbangkan keadaan si tersangka, terdakwa, terpidana, begitu loh Bang. Ya kan, yang dulu kita mengenal hanya sebatas kalau si pelaku itu berbuat kejahatan, dia harus dihukum, begitu loh. Benar. Dipanis, men, dan dia harus menjalani sebagaimana apa yang dia perbuat terhadap korban. Nah, dengan menjalani berapa lama, tapi dalam arti berpikir korban ini mendapatkan apa gitu loh, kan nggak ada mendapatkan apa-apa. Jadi sementara korban itu salah langsung gitu. Tersangka itu salah langsung begitu, tapi feedbacknya ke korban nggak ada gitu loh. Iya kan, dia udah merasa kehilangan, tapi si tersangka pun bukan mengganti rugi. Iya kan, si tersangka menjalani hukuman, si korban pun nggak mendapatkan apa-apa gitu loh dari laporannya. Jadi dengan adanya KUHP baru ini, makanya ada upaya restoratif, pemulihan korban gitu loh. Jadi si pelaku ini diupayakan bagaimana caranya bisa mengganti kerugian dari korban tersebut, gitu loh. Gitu Bang. Nah, kalau dari kejaksaan sendiri, perubahan dari KUHP ini ke KUHP ini ya, dan perubahan KUHP dan KUHP ini untuk masyarakat ini nggak semuanya tahu, udah ada perubahan ini gitu kan. Oh iya. Ada nggak sih edukasi sendiri dari kejaksaan kepada masyarakat, Bang? Pasti Bang, pasti itu harus ada kita edukasi, dan kami sampai dengan hari ini juga kita masih mendapatkan edukasi tuh oleh pimpinan. Iya, bagaimana cara penerapannya, bagaimana, karena kan masih hal yang baru ini gitu loh. Jadi masyarakat kita juga masih banyak yang belum memahami. Jangankan yang baru, yang lama aja pun kadang nggak mengerti juga apakah perbuatan yang kami lakukan ini akan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak. Kan begitu kan, apalagi sekarang dengan ketentuan yang baru ini. Nah, justru disitulah nanti kami hadir Bang. Kami hadir di tengah masyarakat, kita akan memberikan edukasi, kita akan bersosialisasi terkait dengan apa yang hal-hal yang baru sekarang ini. Iya, karena banyak ya, seperti RJ ya. Oh, restoratif justice, benar. Ini lagi hot banget sebenarnya kalau dibahas sebenarnya. Betul. Nah itu dia, kita pengen tahu seperti apa sosialisasi dari kejaksaan gitu kan. Iya. Edukasi ke masyarakat tentang ini, kenapa tiba-tiba ada RJ, ada ini kan yang masyarakat nggak selalu baca gitu ya. Iya betul Bang. Apalagi kalau edukasi cuma sebuah video, masyarakat mau apa nih? Biasanya masyarakat cuma nonton video gitu. Apa sih RJ itu gitu ya. Iya. Makanya kami tuh lebih penekanan tuh di media sosial Bang. Media sosial kita tuh di IG-nya Kejaksaan Negeri Deli Serdang khususnya, itu kita dalam hal melakukan upaya RJ kita akan mempublish ya kegiatan-kegiatan itu gitu loh. Jadi sekarang kan kita udah keterbukaan informasi. Ya kan, asalkan masyarakat itu memang pengen tahu gitu loh kan. Gampang sekarang aksesnya Bang. Asal masyarakat tuh pengen tahu. Kalau dia pun kita udah kasih tahu tapi dia nggak pengen pun nggak dilihatnya juga. Iya. Jadi kalau keinginan kita banyak tuh di Instagram kita, banyaklah di platform media sosial kita tuh terkait dengan apa aja yang harus kita kerjakan di kejaksaan itu gitu Bang. Nah, Bang Ison dan Bang Samura nih, kebetulan kita lagi podcast. Kalau ada nih masyarakat yang nonton pengen ada pengaduan tuh kemana sih? Atau mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Robi, mungkin akun-akun sosial medianya apa aja yang bisa diakses sama masyarakat ini, Bapak? Makasih Bang. Kebetulan untuk laporan pengaduan kita selalu buka Bang.
Kalau untuk laporan pengaduan kita selalu buka, bisa diserahkan langsung nanti ke pelayanan terpadu satu pintu. Nanti dari pelayanan terpadu satu pintu, dari Pak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri, nanti bakal disposisikan ini kemana nih. Nah, setiap laporan pengaduan itu selalu kita proses, Pak. Mengenai prosesnya kan butuh waktu. Benar. Jadi kita juga saling komunikasi lah dengan pengadu bagaimana nanti itu ya, untuk menunjukkan prosesnya gimana. Iya, tetap bisa kita langsung tetap mobile, kita tetap memberikan informasi yang terkini, terupdate itu kepada si pelapor ya, kepada pelapor. Jadi selain bisa masyarakat tuh langsung datangi melalui PTSP, dia membuat labdu dengan secara tertulis, dia bisa juga layanan pengaduan melalui website ada. Nah, website ada juga ya, Instagram juga ada. TikTok juga semua ada. Nah itu kata kuncinya apa nih? Atau masyarakat pengen tahu? Nama ya. Nama apa situsnya nih? Apanya? Langsung aja biasa buka Kejari Deli Serdang langsung keluar ya. Ada kolom itu lah, pengaduan tuh ada tuh di sini. Langsung ada kolom. Ada, Bang. Jadi masyarakat kalau pengen ngadu langsung bisa langsung Kejari Deli Serdang. Jadi kalau TikToknya sama apa ya sama semua. Sama semua, Bang. Nanti kalau ada nomornya juga pasti tertera juga di. Ada semua di situ. Asal jangan cari jodoh di situ, Bang. Jangan tahu apa kalau. Tapi yang sifatnya mengadu kita pastilah untuk si pelapor nih kita jaga kerahasiaannya. Benar itu yang paling penting. Benar. Oke. Apakah intelijen kejaksaan juga menangani perkara? Oke, ini siapa nih? Saya atau Dan atau Pak Robi dulu, nanti yang lain nambahin ya. Oke, kalau untuk secara langsung, intelijen kejaksaan itu tidak menangani perkara dalam proses penuntutan di pengadilan. Intelijen tidak ya, tapi kami hanya sebatas full paket namanya itu, pengumpulan bahan dan keterangan. Itu sifatnya kita memang hanya sporting data, informasi yang kita dapatkan gitu, kita sporting ke bagian bidang lain lagi nih. Oh, berarti betul dong tadi Pak. Bidang khusus. Siap apa? Mantau lari ya. Intel tengok lari. Kalau ini enggak, kita kalau di intelijen tuh kita menerima segala bentuk laporan. Jadi nanti adanya labdu itu pun kita dari pemberitaan. Nah, terkadang kalau memang ini sifatnya atensi dan ini memang bicara kemaslahatan ya kan, kita langsung turun ke lapangan tuh Bang, kita lihat juga perkembangan seperti apa, progres pekerjaannya gitu loh. Jadi di intelijen juga Bang, selain bukan hanya kami tidak menangani perkara, tapi di intelijen juga kami ada namanya tusinya itu untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis. Jadi kalau ada sifatnya pembangunan skala standar nasional ataupun standarnya daerah PSD ya kan, itu Pak Bupati harus menetapkan pekerjaan terlebih dahulu. Kalau ini memang skala prioritas pekerjaannya dan harus segera diselesaikan. Kita bisa melakukan pengamanan dalam arti begini, agar pekerjaan itu tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Kita hadir di situ Bang, kita hadir di situ. Jadi yang perlu kita tonjolkan di sini apa? Adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangannya. Di situ ada. Apabila tidak ada, kita ada namanya bidang datun, pendampingan. Jadi masing-masing di kejaksaan itu ada beberapa bidang yang untuk pada prinsipnya sama, membantu kelancaran pembangunan khususnya daerah Kabupaten Deli Serdang Bang. Ya, tapi kalau bicara penanganan perkara tidak, kita hanya sporting data terkait dengan perkara pidana khusus itu, ya tipikor yang menggunakan uang negara. Itu kita sporting data ke bidang pitsus. Jadi itu dia intelijen. Jadi kita kasih yang awalnya bahannya mentah, kita ramu segala macam, kita temukan PMH, ya, adanya perbuatan, adanya peristiwa. Kemudian nanti di bidang pitsus tuh akan lebih mendetail lagi deh Bang. Dia akan menemukan kerugian negaranya, kira-kira dugaannya berapa nih kerugian negaranya. Kita akan menggandeng namanya itu ahli. Masih banyak Bang tahapannya. Benar. Begitu Bang. Jadi itulah. Namun memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum ya kan. Jadi misalnya melalui pengumpulan informasi awal, analisis potensi tindak pidana, atau memberikan bahan informasi yang dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum lebih lanjut. Begitu Bang. Jadi semuanya ada regulasinya juga ya? Ada Bang, kita nggak langsung waduh, enggak, tetap deh ada tahapan-tahapan. Nggak bisa juga kita mencaplok bidang pitsusnya, nggak bisa. Benar. Tapi kan kita ada bidang pidana umum yang penanganan perkara biasa lah ya kan, langsung bersentuh dengan masyarakat itu ada. Tapi kalau kita ceritanya itu semua kan nggak mungkin berjalan lancar-lancar ya Pak? Ada tantangannya nggak sih? Pastilah. Tantangannya apa kira-kira? Kalau tantangannya itu kadang ya
mungkin dari sisi lokasi ya, mungkin agak sulit terjangkau ya kan. Kadang tantangannya itu begitu kita sampai di sana, kita labdu ini tidak sesuai dengan apa yang dia laporkan gitu loh. Ya ini mohon maaf aja, kadang ada persaingan juga di situ, persaingan karena dia nggak mendapat kegiatan, ya kan? Ya paham abang ya. Terakhir dibuatnya seolah-olah bagaimana? Aduh, ini terakhir dilaporin, kita nggak mungkin nggak kita tindak lanjuti. Benar. Paham bang kan? Jadi begitu kita tindak lanjut, rupanya bagus pekerjaannya. Jadi banyak lah gitu bang, ya kan? Jadi kita memang pada dasar intelijen itu sifatnya masih rahasia, bang. Masih rahasia. Ya, karena kita memang pokok itu memberikan informasi langsung pada pimpinan kan, biar pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan tidak salah gitu loh bang. Ya kalau nggak rahasia namanya bukan intelijen. Bukan dia tertutup Kerja kan. bareng namanya itu. Iya. Dan kita di lapangan juga nggak mungkin dengan seragam begini ya. Benar. Ini saya curiga nih sama Bang. Langsung mau ke lapangan nih kayaknya. Iya. Ganti baju dulu lah bang. Ganti baju dulu. Nih bagaimana nih jika masyarakat ingin mengikuti penyuluhan hukum nih? Oke nih, ini biasa nih, Dan. Soalnya Ya. Bang Dan ya. Ya. Kalau misalkan nih teman-teman di luar mau tahu gimana sebenarnya hukum kita ini seperti apa dan lain sebagainya, boleh langsung itu bang bersurat ke PTSP atau mintakan dari Instagram kita juga boleh, media sosial. Nanti biar kita minta izin dari pimpinan untuk melaksanakan penyuluhan hukum. Karena kan memang kalau penyuluhan hukum ini, kalau kami konteksnya ini langsung kayak seperti ini sebenarnya bagian dari Iya, benar. cerita-cerita bincang-bincang juga kan bang. Ini sosialisasi. Iya, sedikit lah kira-kira terbuka tentang ngapain sih kami sebenarnya di kantor gitu kan. Tapi kalau misalkan juga teman-teman gak ada waktu untuk duduk seperti ini, ya bisa juga nengok-nengok di media sosial kita. Karena itu juga sebenarnya bentuk penyuluhan kita, walaupun ya itu secara praktis langsung gitu. Karena memang kan kalau di umur-umur kami Gen Z lebih suka kadang nonton YouTube, main TikTok gitu bang. Jadi kayak itu pun ada kita, jadi itu juga bentuk dari penyuluhan hukum. Tapi kalau mau formal boleh bersurat. Boleh bersurat. Gitu ya bang. Nah, kalau Bang Ison nih, ada nggak sih rencana ke depan itu seperti apa juga nih? Sosialisasi yang mungkin Abang gambarkan ke masyarakat biar lebih paham tentang hukum seperti apa? Oh, kalau kita ini bang, kebetulan kita udah buat nih rencana-rencana kerja kita nih dalam 1 tahun ini. Kebetulan kita pasti kayak dibilang Pak Kasintel tadi, kita bakal masuk ke sekolah, itu pasti. Masuk sekolah ya. Kemudian kita mau ke desa nih bang, Mau ke buat desa. penyuluhan hukum juga, khususnya terkait pengelolaan dana desa. Gitu. Gitu ya. Jadi ke desa, ke sekolah, ngajak semua, ayo jadi orang kejaksaan. Biar cita-citanya jadi orang kejaksaan kan. Jadi kita bicara edukasi, Benar. pemahaman. Karena memang pada dasarnya banyak masyarakat yang nggak paham, kan? Iya. Artinya ketika mereka terjerat dengan masalah, di situ mereka baru paham. Ya. Iya, toh ternyata nggak boleh begini. Iya. Kadang itulah yang Ujung-ujungnya penyelesaiannya apa? Ayo demo gitu. Janganlah. Karena begitu pentingnya edukasi ke masyarakat. Iya, gitu kan. betul bang, betul bang. Jadi Itu, Bang. edukasi sama masyarakat itu memang sangat-sangat penting biar mereka tahu tentang perubahan dengan KUHP dan juga KUHP ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin yang terakhir nih buat Pak Robi dan teman-teman, hal yang ingin mau disampaikan, yang closing statement buat masyarakat yang nonton kita hari ini, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan ini? Ya, terima kasih nih. Nggak terasa ya, kita bincang-bincang segala macam, udah berapa menit juga nih ya kan. Sebenarnya ini Waktu terlalu kita cepat nih, juga nih, Pak. terlalu cepat juga. Kayaknya 2 jam 3 jam. Iya. Ya alhamdulillah, terima kasih ya. Saya cuma satu menyampaikan, kan biasa kalau teman-teman juga pada saat sosialisasi ke sekolah-sekolah tuh ada slogan kami, kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali dulu hukumnya, baru jauhi hukumannya. Jadi itulah pentingnya kita memberikan membuat satu kegiatan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi hukum itu dia tidak mengenal, oh saya belum tahu gitu loh. Saya nggak tahu kalau itu diatur, nggak. Tapi kalau perbuatan itu ada, dilakukan dan itu memang tertulis, ada ketentuan yang mengatur terkait dengan perbuatan itu dilakukan itu salah, dia harus menjalani pidana. Jadi kita harap bagaimana lah masyarakat tuh bisa lebih cerdas dalam memahami hukum.
Begitulah Bang. Jadi lebih cerdas memahami hukumnya. Iya, harus lebih cerdas. Makanya kejaksaan tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Benar Bang. Luar biasa. Oke, Bang dan Samurai ada yang disampaikan buat masyarakat. Kalau dari kami kayaknya udah paling pas dari Pak Kastri. Oh iya. Ikut aja kita. Ikut aja. Sehati kami. Luar biasa deh. Iya, Terima iya. kasih deh buat Siap, Pak Robi. siap. Terima kasih banyak atas Rekan-rekan waktunya. udah hadir di podcast Amin. kita, luar biasa. Siap, siap. Nanti ya seperti yang Bapak sampaikan nggak terasa ya. Nggak Nanti terasa. kita atur lagi waktu yang panjang ya untuk Oh, ya, dan banyak lagi yang kita bahas ini. Banyak kita Itu bahas. perubahan KUHP dan KUHP itu perlu kita bahas juga. di Boleh, sebenarnya. boleh, Ya, boleh. Nanti sedikit mungkin- banyak ya. Boleh, boleh. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ini adalah salah satu sosialisasi, kenapa nggak kita bahas sedikit tentang itu ya? Siap. Ya. Mungkin nanti ke depan kita akan mengundang juga Pak Kasibidum yang lebih memahami. Oh, oke. Ya Luar kan biasa. masing-masing nih bagian pidana khusus nanti ada Pak Kasibidsusnya. Nanti bagian datunnya ada pendampingan hukumnya, ada Bu Kasidatunnya ya, Ya, yang lebih menguasai begitu loh. Oh, oke. Ya, yang saling mengenal kan nih. Saling mengenal. Wah. Sekali lagi terima kasih. Siap, terima kasih, terima kasih. Teman-teman Siap, dari siap, sana. siap, siap, Jadi siap, sedang siap. luar biasa. Siap. Oke, buat Dalsar, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin, mewakili Bapak Robi dan rekan-rekan dari Kejaksaan Deli Serdang mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Terima kasih. Dari Kominfo Stan, salam Deli Serdang, Saya sehat. sedang sehat.